Tujuannya nggak tahu mampir ke RSPAD nengok Soeharto, anaknya kan Tommy sedang sakit. Sahabat Kompas.com, 56 tahun lalu terjadi sebuah peristiwa berdarah yang dikenal sebagai G30 SPKI. Peristiwa itu ditandai dengan diculiknya 7 Dewan Jenderal yang diketahui terafiliasi dengan PKI oleh Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. 7 jenderal tersebut kemudian dibantai di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Salah satu saksi hidup yang mengetahui kronologi peristiwa itu adalah Ishak Bahar. Kala itu, Ishak bertugas sebagai Komandan Regu Pengawal Istana Batalion Cakrabirawa. Saat itu ia ditugaskan untuk mengawal Presiden Soekarno ke Senayan. Namun secara tiba-tiba Letnan Kolonel Untung meminta Ishak untuk ikut bersamanya. Saya kan komandan Regu Pengawal Istana untuk mengawal ke Soekarno, ke Mabes Teknik di Senayan. Tahu-tahu Pak Untung datang, dia jangan mengawal, ikut saya gitu. Itu tanggal ini 30-nya. Saya mau berangkat mengawal dia oleh Pak Untung. Ya, kamu mengawal saya, jadi ajudannya saya. Tapi tidak dijelaskan ini mau kemana gitu ya Pak ya? Gak ada penjelasan itu saya. Loh, saya ngawal, kamu kan bawaan, patuh, hormat dan taat kepada pimpinan, tidak membantah perintah atau putusan. Kan semua militer. Ishak melakukan pengawalan di kendaraan yang berisi Untung, Kolonel Abdul Latif, sopir, dan ajudan. Saat itu, mobil diarahkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk menemui Soeharto. Ishak tak menyangka pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta izin kepada Soeharto terkait penculikan jenderal. Tujuannya nggak tahu mampir ke RSPAD nengok Soeharto, anaknya kan Tommy sedang sakit. Datang ke RSPAD itu. Enggak, aku nggak tahu ngomongannya di dalam kamar ya. Oh, di dalam kamar ya? Katanya sudah izin Soeharto. Katanya. Dari RSPAD, Ishak melanjutkan tugasnya mengawal Untung ke Lubang Buaya. Di sana, ia melihat ketujuh jenderal yang dibawa oleh para Cakrabirawa dijebloskan ke sumur tua di Lubang Buaya. Ia melihat kejadian itu bersama Sukitman, yang kini dikenal sebagai saksi kunci penemuan jenazah korban. Bapak menyaksikan secara langsung Ya, itu ya? saya dengan Kitman polisi. Polisi itu ditangkap, saya tahan. Kamu tidak tahu apa-apa. Padahal Kitman supaya dibunuh, tapi saya Selamatkan ya Pak ya? selamatkan. Oh gitu. Setelah kejadian itu, Ishak dilucuti dan langsung dijebloskan ke penjara tanpa peradilan. Selama 13 tahun Ishak mendekam di Rutan Salemba dan baru dibebaskan pada 28 Juli 1977. Hingga kini Ishak masih menyimpan trauma terkait peristiwa G30 SPKI. Saudara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan kasus Trisakti tahun 1998 termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu yang idealnya diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial atau di luar pengadilan. Seusai bertemu dengan perwakilan mahasiswa Trisakti, Muldoko menyebut kasus itu dapat diselesaikan melalui Komisi Yudisial, Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pemerintah, kata Muldoko, terus mengupayakan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat secara yudisial dan non-yudisial. Sementara Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Trisakti, Fauzan Raisal Misri, tetap mendesak kasus Trisakti diselesaikan melalui jalur hukum melalui pengadilan. Terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM berat sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000. Terhadap pelanggaran berat sebelum tahun 2000, maka perlunya dipikirkan pendekatan non-judicial
Memang pemerintah mengatakan ada jalur non yudisial, ada jalur yudisial, tapi kami berharap hal ini bisa tetap dilakukan dengan jalur yudisial. Dalam artian ada rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah hari ini, bagaimana undang-undang mengenai Komnas HAM itu bisa direvisi terkait dengan kewenangan Komnas HAM itu sendiri. Saudara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan kasus Trisakti tahun 1998 termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan diselesaikan lewat jalur non-yudisial melalui Komisi Yudisial Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bagaimana hasil lengkap pertemuan Muldoko dengan perwakilan mahasiswa Trisakti? Sudah ada jurnalis Kompas TV Fajri Satrio. Fajri, lengkapnya seperti apa antara BEM dan juga Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat Trisakti? Aiman dan juga saudara, memang benar perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti bertemu Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai tindak lanjut dari aksi yang sudah dilakukan mahasiswa pada Kamis 12 Mei lalu untuk membahas sejumlah kasus dugaan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dan kedatangan mahasiswa untuk mempertanyakan kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan HAM tersebut, dan baik untuk yang terjadi pada mahasiswa Trisakti maupun pelanggaran HAM lainnya. Dan sejumlah isu lainnya pun turut dibahas yang menyangkut HAM yang belum tuntas, terutama yang terjadi pada 12 Mei 1998. Mahasiswa juga menyinggung keberlanjutan mengenai kesejahteraan keluarga korban dari 12 Mei 1998 dan juga gelar pahlawan untuk perjuangan reformasi dan pengadilan untuk pelaku pelanggar HAM pada 1998. Menanggapi hal tersebut, Aiman dan juga saudara, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan tetap menjadikan pelanggaran HAM masa lalu sebagai prioritas. Dan ia menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat baik secara yudisial maupun non-yudisial, dan penyelesaian secara yudisial akan digunakan untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat baru yang terjadi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan sementara untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu terjadi sebelum November tahun 2000, dan Muldoko akan memprioritaskan dengan penyelesaian melalui pendekatan non-yudisial seperti melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Dan Muldoko juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di pengadilan. Namun menurut Muldoko sendiri tentu harus menunggu putusan dari DPR. Dan meskipun pengadilan belum bisa digelar, Muldoko menegaskan pemerintah tetap mengupayakan agar korban tetap mendapatkan bantuan dan pemulihan dari negara. Dan pada tanggal 12 Mei 2022 yang lalu, Aiman dan juga saudara, Menteri BUMN memberikan bantuan perumahan kepada 4 keluarga korban Trisakti, dan pemerintah melalui Kemenko Polhukam tengah memfinalisasi rancangan kebijakan yang non-yudisial Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan memastikan pengadilan HAM terus berjalan. Aiman. Ya, Fajri, apakah kemudian disampaikan bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? Kita tentu familiar dengan istilah ini yang dulu pernah juga dilakukan, tapi kemudian tidak ada efek yang kemudian bisa memuaskan dari kedua belah pihak. Apakah kemudian disebutkan bagaimana bagi para korban, bagaimana bagi para terduga pelaku? Apakah kemudian ini juga akan dipikirkan di Komisi Kebenaran Rekonsiliasi? Apakah sudah disebutkan tadi rencana-rencana ini? Ya, untuk saat ini memang dari pihak pemerintah sendiri ingin terus mengusahakan, Aiman, untuk mengungkap dari para korban HAM pada tahun 1998. Seperti yang tadi juga disampaikan Kepala Staf Presiden Muldoko bahwa semua yang menjadi pelanggaran HAM sendiri akan terus coba diungkap, dan pemerintah akan terus mengusut dari pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut. Aiman. Adakah kemudian kesimpulan akhir yang dicapai dari Trisakti, dari BEM Trisakti dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko? Ya, dari Kepala BEM Trisakti ini menginginkan bahwa tidak hanya non-yudisial, namun juga pelanggaran HAM yang sudah terjadi pada korban 1998 juga diinginkan untuk dilakukan proses yudisial agar semua bisa terlihat kebenarannya, begitu Aiman. Baik, terima kasih. Fajri Satrio melaporkan langsung dari
Kantor Staf Presiden Jakarta. Terima kasih atas informasi dari Anda. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. KPK pun menjerat Juliari dan 4 tersangka lain dengan pasal tentang suap, yakni pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, KPK masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan terbuka dalam kasus ini, yang nantinya bisa saja berujung dengan penetapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang ancamannya hukuman mati. Di dalam perjalanannya, KPK menangani berbagai perkara yang diawali dengan tangkap tangan, yaitu pasal-pasal suap, itu nanti tergantung dari hasil proses penyidikan dari pemeriksaan sejumlah saksi, gitu. Kalau kemudian di dalam perjalanannya itu ada fakta-fakta yang itu berhubungan dengan unsur melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri atau korporasi, atau kemudian ada potensi kerugian negara, itu pasti diterapkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal 2 atau pasal 3, yaitu dalam hal ini yang berhubungan dengan pasal kerugian negara. Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Oce Mantril, langkah KPK menetapkan pasal suap dalam kasus korupsi dana bansos untuk saat ini adalah hal yang tepat. Namun menurut Oce, para penyedia di dalam proyek atau vendor, pasal kerugian negara dengan ancaman hukuman mati bisa diterapkan dan tidak kepada Menteri Sosial. Ya, tentu saja karena konstruksinya adalah ada pemberian hadiah atau janji dari pihak swasta kepada sang menteri, maka ini tentu memenuhi unsur tindak pidana suap yang ada di pasal 12, 11 atau pasal 5 itu. Sehingga untuk sementara menurut saya memang pasal suap adalah pasal yang paling logis untuk dituduhkan kepada pelaku-pelaku ini. Tetapi menurut saya khusus untuk mereka yang nanti menjadi penyedia di dalam proyek ini, kalau memang terbukti mereka merugikan negara, melaksanakan proyek ini dengan cara merugikan negara yang pada ujungnya merugikan masyarakat, maka justru menurut saya kepada vendor dan kepada penyedia inilah pasal-pasal kerugian negara itu bisa saja diterapkan begitu ya. Untuk sementara untuk si menteri masih pasal suap. Namun, hal berbeda diutarakan oleh pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yanti Ganarsi. Yanti menilai ada kerugian negara dalam kasus ini. Nah, kita lihat saja dari 300.000 seharusnya 10.000 untuk menterinya. Nggak mungkin kan ini dapat dari uang vendor. Ini pasti ada kerugian negara. Karena yang 5, sekian triliun itu yang harusnya menjadi hak masyarakat, jumlahnya berapapun pasti berkurang. Hukum haruslah ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Hukuman maksimal bagi pelaku korupsi diharapkan bisa menjadi efek jera. Publik pun masih menanti hukuman apa yang pantas diberi bagi mereka yang berani korupsi di tengah kesulitan dan kesusahan rakyat di masa pandemi. Tim Liputan, Kompas TV. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang kini semakin menjamur di kalangan masyarakat Indonesia, yang tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Melalui beberapa survei serta penelitian, pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia. Serta di tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku konsumtif pun terjadi dalam hal fashion. Hal ini terlihat dari kalangan remaja serta kalangan wanita, yang cenderung selalu mengikuti tren terkini dalam bidang fashion. Brand-brand ternama internasional yang meskipun harganya sangat tinggi, selalu dicari dan diburu. Salah satunya karena memberikan prestasi tersendiri bagi mereka yang memiliki dan memakainya. Salah satu contoh yang cukup banyak menjadi perbincangan belakangan ini adalah ketika kunjungan desainer ternama asal Inggris Victoria Beckham
yang datang secara khusus ke Indonesia untuk mempromosikan koleksi terbarunya. Kesempatan ini tentunya dimanfaatkan oleh para fashionista untuk memborong tas-tas rancangan istri dari David Beckham tersebut. Salah satunya adalah Lily, yang bahkan mendapatkan kesempatan berfoto langsung bersama dengan Victoria, yang bahkan fotonya tersebut diupload di akun Instagramnya. Yang unik adalah ternyata tidak hanya wanita yang memburu tas-tas Victoria tersebut, tapi ada juga pria yang ikut membelinya. Seperti yang terlihat dalam salah satu postingan di akun Instagram Victoria, di mana ia berpose dengan pria bernama Ray, yang terlihat membeli beberapa tas Victoria sekaligus. Perilaku gaya hidup konsumtif yang berlebihan tentu akan membawa dampak yang buruk bagi seseorang. Salah satunya jika perilaku tersebut tidak didukung oleh keseimbangan antara pendapatan serta pengeluaran. Perilaku ini akan membawa masalah ekonomi bagi dirinya serta keluarganya. Well, bagaimana menurut Anda, good people? Apakah Anda juga merupakan seseorang yang bergaya hidup konsumtif? Ada 36% yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi kurang demokratis. Proporsi yang mengatakan ini itu lebih besar ketimbang yang mengatakan Indonesia menjadi lebih demokratis. Perempuan, surprisingly, itu mengatakan kurang demokratis ketimbang laki-laki. Kemudian anak muda dibanding yang tua itu cenderung mengatakan kurang demokratis. Nah, ini menarik, anak muda ini kan lahir setelah 98. Jadi mereka mungkin komparatif referensinya adalah era reformasi. Nah, kemudian kita tanya variabel lain, setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Yang mengatakan sangat setuju dengan pendapat ini 21,9%. Yang menyatakan cenderung atau agak setuju dengan pernyataan ini besar sekali, 47,7%. Yang menolak dalam pengertian nggak ada apa-apa, orang bebas ngomong sekarang, itu 22,0%. Yang tidak setuju sama sekali dengan pernyataan ini 3,6%. Ini alarming. Lagi-lagi ya, kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong.